Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala habibina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi alladhina saru ala nahjil qawim wa siratal mustaqim wa ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kita selalu panjatkan pada pagi yang berkah di hari Sayyidul Ayyam. Allah masih berikan kita nikmat sehat, nikmat hidayah dan iman, maka kita syukuri dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Juga sholawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan semoga kita yang hadir saat ini juga keluarga dan saudara-saudara kita mendapatkan syafaat Rasulullah di hari kiamat. Maka sama-sama mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin. Bapak Ibu semua, pagi ini gimana kabarnya? Alhamdulillah. Saya geser ya, ini masih dia. Kita awali dengan berkahnya suratul Fatihah. Kita berharap semoga Allah berikan kemudahan kita untuk menerima ilmu, dan semoga ilmu yang kita dapatkan pada pagi ini membawa barokah. Dan juga kita kirimkan Fatihah buat keluarga yang saat ini barangkali sedang sakit. Tadi ada titipan doa dari Pak Anies, anaknya, putrinya akan melahirkan pada pagi ini. Semoga Allah berikan kelancaran dan kemudahan. Pada hari ini ya, Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Melanjutkan materi yang tidak selesai terputus di bulan yang lalu tentang keutamaan menghadiri masjid atau keutamaan kita sholat berjamaah di masjid. Pada pertemuan sebelumnya kita membahas tentang keutamaan berangkat dari rumah ke masjid sudah dalam kondisi berwudu. Kemudian kita membahas pada bulan lalu tentang keutamaan melangkah menuju masjid. Dan juga di bulan yang lalu kita sudah membahas tentang masjid yang ada di muka bumi ini memancarkan cahaya ke langit. Jadi langit itu mendapatkan cahaya dari masjid-masjid atau musola-musola yang ada di dunia. Sebagaimana bintang bulan memancarkan cahaya di malam hari ke muka bumi, maka insya Allah masjid yang kita tempati saat ini akan memancarkan cahaya ke arah langit, menjadi cahaya. Nah, sekarang masuk materi yang baru. Hadir pertama, lanjutan dari yang kemarin, yaitu hadirnya kita ke masjid memiliki banyak keutamaan. Yang pertama, hadir pada saat ini kita niatkan selain untuk manfaat seperti langkah kaki dan sebagainya, ternyata pada pagi ini kita jadikan sebagai lahan untuk memperkuat silaturahim. Maka hadir pada pagi ini tanpa disadari sebenarnya ini menambah atau menumbuhkan silaturahim di antara kita. Janjinya Rasulullah, man ahabba ayyub saqalahu fi rizqihi wa yumsa'alahu fi asarihi falyasil rahimahu. Barang siapa yang ingin umurnya panjang, rezekinya nambah. Dua ya, umurnya panjang dan rezekinya apa? Nambah. Sebenarnya sih bukan umur panjang jatah 40 jadi
Umur panjang maksudnya adalah dianya sudah tiada, tapi kebaikannya masih sering disebut di tengah-tengah orang lain. Maka seakan-akan dia masih ada. Mana si fulan sudah tiada, mana si fulan sudah meninggal, tapi kebaikannya masih sering diingat. Itu yang disebut umur panjang. Barang siapa yang ingin umurnya apa tadi? Panjang dan rezekinya nambah, maka kata Rasulullah, "Faliyasil rahimahu," maka jalinlah silaturahim. Maka hadirnya kita pada saat ini semoga menambah berkahnya umur dan menambah rezeki. Maka tanpa kita sadari juga rezeki yang barangkali masih tergantung Allah turunkan wasilah hadir di majelis ini. Maka insya Allah kita rezeki yang jauh Allah dekatkan hadirnya di masjid. Maka kalau begitu hadir di masjid menambah silaturahim. B. Silaturahim itu wujudnya diantaranya adalah saling salaman. Bapak Ibu, kalau kita saat ini tidak ke masjid, maka kemungkinan kita tidak bersalaman. Salaman itu bahasa Arabnya atau hadisnya disebut musafahah dengan huruf mim, shad, ha, fa dan tamnya marbutoh, jadinya musafahah. Apa tadi? Musafahah. Apa itu musafahah? Musafahah adalah bersalaman. Maka tadi saya datang ke masjid ini masih belum banyak tuh saya salaman dengan beberapa jamaah. Nabi Muhammad dalam hadis sahih beliau mengatakan, "Ma min muslimaini yaltaqiyani fayatasafahani." Jika kalian bertemu saudara kalian kemudian bersalaman, ketemu kemudian tangan kita tadi bersalaman, illa ghufir lahum ma qabla an yaftariqa. Cara saya deh. Maka sebelum tangannya apa ini? Pisah. Kan kita ketemu bersalaman, sebelum tangannya apa? Pisah, illa ghufira, maka dosanya sudah Allah ampuni. Maka kalau begitu hadirnya kita pada saat ini silaturahim wujudnya dengan cara apa tadi? Salaman. Maka insya Allah dengan bersalaman karena kita hadir di mana? Masjid. Kalau kita di rumah saat ini nauzubillah kita masih tidur, kita nggak bisa bersalaman, kita nggak bisa silaturahim. Maka kalau begitu dengan bersalaman insya Allah dosa-dosanya Allah ampuni. Ustaz, bagaimana kalau umpama laki dan perempuan bersalaman? Nabi mengatakan, li ayyud'ina ahadukum fi rasid akhi bi mikhyatin. Jarum neraka ditusukkan dari ubun-ubun menembus sampai ke arah dagu. Kata Rasulullah, masih lebih baik ditusukkan jarum neraka dari ubun-ubun nembus ke dagu ketimbang kalian salaman sama laki-laki atau perempuan yang bukan mahramnya. Jadi kalau begitu dihindari, kecuali barangkali dalam kondisi darurat seperti perempuan akan tenggelam, dia minta tolong sama kita, tolong, kemudian kita bilang, gapailah tangan aku ibu, dia bilang maaf Ustaz haram, maka ini dia akan tenggelam. Ya, jadi ada kalanya boleh salaman dengan perempuan dalam kondisi apa? Darurat. Gitu ya. Semoga Bapak setelah ini semoga di corona udah selesai insyaallah, amin ya. Ya, kita jadi bisa budayakan apa lagi? Salaman. Bahkan ada beberapa jamaah saya lihat bukan hanya salaman tapi juga apa? Pelukan. Jadi yang pertama kali memulai pelukan di zaman Rasulullah adalah orang-orang Yaman. Maka ibu barangkali berpelukan, silakan. Jadi insya Allah menambah ukhuwah di antara kita. Semoga dengan budayakan salaman, insya Allah dosa-dosanya Allah ampuni. Bismillahirrahmanirrahim. Angkat suara yuk, kita baca satu hadis rawahu Imam Muslim nomor hadis 432. Kana Rasulullah yamsahu manakibaha. Di manakib nih apa nih? Bahu, pundak. Jadi Rasulullah sebelum memulai sholat berjamaah, beliau itu mengusap atau meratakan pundak jamaah sahabatnya. Saya ulangin ya. Rasulullah sebelum memulai memimpin imam sholat berjamaah, beliau itu memegang atau mengusap pundak-pundak para sahabat atau makmum di belakangnya. Tujuannya biar apa? Pundak dengan pundak apa?
apa namanya? Iya, bersinggungan. Bernempel ya, nempel. Nah, apa setelah itu Nabi mengatakan istau. Apa tadi? Luruskan. Sawu, luruskan. Wala tahtalifu, jangan bengkok. Jangan apa? Bengkok. Jadi usahakan pundak dengan pundak, luruskan, jangan bengkok. Apa yang terjadi? Kata Rasul ini, bagus sekali Pak kalimat ini. Yuk sama-sama. Fatah talifat. Pakai kho ya. Fatah talifat. Bulu bukum. Kalau kalian sholatnya dalam barisannya bengkok, tidak lurus, maka akan berselisihlah di antara kalian. Jadi perdebatan, perpecahan, perselisihan itu diawali dari barisan yang tidak lurus. Maka kalau begitu, usahakan sholat di tempat ini barisannya apa? Lurus. Dengan barisan lurus, maka klaster perumahan komplek ini insya Allah tambah kuat ukhuwahnya. Jadi kalau begitu, ukhuwah, silaturahim, persaudaraan bisa dimulai dari lurusnya shaf, lurusnya barisan. Dan saya lihat tadi ketika memulai sholat, jamaah yang di belakang, kanan kiri saya, shafnya lurus. Dan saya yakin insya Allah tambah ukhuwah di antara kita. Jadi kalau begitu, apa amalan yang kecil yang kita baru tahu barangkali saat ini, biar ukhuwah di antara perumahan ini bagus, kuat, di antaranya adalah kalau sholat apa tadi? Luruskan. Makanya Ustaz Abdul ketika tadi memulai sholat sebelumnya beliau mengatakan luruskan. Bahasa Arabnya istau. Apa tadi? Istau. Atau Imam Masjidil Haram mengatakan sawu. Sawo itu buah yang coklat warnanya. Sawu, luruskan. Fatah tarifat qulubukum. Kalau kalian tidak lurus, maka akan berselisih di antara kalian. Ya, mulai saat ini jaga barisan, jaga shaf, jaga kelurusan. Insya Allah di antara kita tidak ada masalah, tidak berselisih, kuatnya ukhuwah di antara kita. Insya Allah. Satu. Jadi kalau begitu, niatkan silaturahim, bersalaman, kemudian luruskan barisan. Kedua, hadis rawahu Abu Daud. Ini sengaja saya simpulkan di kertas ini. Kalau bawa beberapa kitabnya memberatkan. Hadis rawahu siapa tadi? Abu Daud. Fokus ibu, bapak semua, ini masih ada hubungannya dengan yang pertama. Nabi bersabda, wa inna sholatar rajul, sesungguhnya sholatnya seseorang, ya, ma'ar rajuli, ditemani sama satu orang. Berapa orang tuh? Dua. Wa inna sholatar rajuli, sholatnya seseorang, ma'ar rajuli, ditemani sama seseorang. Berarti berapa jumlahnya? Dua. Dan posisinya ada persis di sebelah kanan, kurang lebih sejengkal atau 20 cm dari yang pertama. Maka yang pertama lebih maju dari yang kedua. Nabi mengatakan azka min sholatihi wahdah. Sholat satu orang ditemani satu orang sudah hitungannya jamaah, maka itu lebih baik ketimbang sholat sendirian. Bisa dipahami? Jadi kalau begitu, hitungan jamaah yang paling sedikit berapa orang? Satu. Maka kemudian datang lagi, maka yang di sebelah kanannya mundur ke belakang. Jadi sholat yang paling terkecil dalam hitungan jamaah, maka makmumnya berapa tadi? Satu. Dan itu lebih baik kata Rasulullah min sholatihi wahdah, ketimbang sholatnya sendirian. Nabi melanjutkan wa sholatuhu ma'ar rajulaini, sholatnya seseorang ditemani di belakang dengan dua laki-laki atau dua makmum, azka, lebih baik, min sholatihi ma'ar rajuli, ketimbang sholatnya di belakangnya cuma satu orang. Jadi dua orang lebih baik ketimbang berapa tadi? Satu orang. Satu orang lebih baik ketimbang, jangan ragu ya, dua orang lebih baik ketimbang
Sendiri. Dan satu orang di belakangnya lebih baik ketimbang sendirian. Dan Nabi mengatakan, bagus sekali ya, wa ma kasura, semakin banyak jamaah sholatnya. Saya lihat tadi di belakang sampai saat ini 4 baris. Alhamdulillah. Maaf, ada berapa rumah di sini muslimnya? Banyak. Ada berapa? 200? Masya Allah. Ya Allah, entah kapan semoga banyak jamaah yang sholat di sini ya. Wa ma kasura, semakin banyak jamaah sholatnya, fahuwa ahabbu ilallahi ta'ala, maka Allah semakin suka dengan lingkungan itu. Maka kalau begitu, jika ingin tempat ini, perumahan ini semakin Allah cintai, maka perbanyaklah jamaah sholatnya. Semakin banyak jamaah sholatnya, insya Allah tempat ini, lingkungan ini semakin Allah cintai. Dan kalau Allah sudah cintai, maka insya Allah ada perlindungan di tempat ini. Kalau Allah sudah cintai, maka insya Allah hajat orang-orang yang ada di sekitar ini Allah berikan kemudahan. Maka salah satu amalan yang membuat Allah cinta, Allah sayang, Allah suka sama kita, yaitu sholatnya jumlahnya banyak. Insya Allah jamaahnya semakin banyak. Amin. Angkat suaranya ya, ikutin saya. Qala Rasulullah ya. Nah, fokus ya. Ini bagus. La tadkhul jannata hatta tu'minu. Tidak akan masuk surga kecuali orang beriman. Saya ulangi ya. Tidak akan masuk surga kecuali orang yang apa? Berarti kalau begitu salah satu syarat ingin masuk surga harus beriman. Barang ya. Salah satu syarat ingin masuk surga harus beriman. Nabi mengatakan tidak muslim ya. Tapi apa? Beriman. Ada nggak orang muslim Islam tapi nggak sholat subuh? Ada ya? Berarti kalau begitu iman lebih tinggi ketimbang apa? Islam. Siapa dia orang beriman? Dan apa tandanya manusia punya iman? Hadis rawahu Imam Ahmad dalam bukunya Musnad. Nabi bersabda, "Idza ra'aitumur rajula ya'tadul masjid." Kalau kalian melihat ada laki-laki yang kebiasaannya berjamaah di masjid, fashhadu lahu bil iman, maka saksikanlah orang itu punya iman. Sini deh, ke arah saya sini. Syarat masuk surga tadi yang atas nih harus punya apa? Iman. Saya ulangi ya. Syarat masuk surga harus punya apa? Iman. Dan salah satu manusia punya iman tandanya berjamaah di mana? Maka orang yang sholatnya berjamaah di masjid tandanya punya iman. Maka dia, jangan ragu, maka kalau begitu salah satu amalan pengen masuk surga di mana sholatnya? Di masjid. Maka orang yang berjamaah di masjid dialah punya iman. Nah, orang yang beriman kalau digandengkan dengan takwa, apa yang terjadi? Kalau orang punya iman digandengkan dengan takwa, karena kedudukan iman di bawah takwa. Jadi yang tinggi itu takwa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum. Jadi Islam bawahnya iman. Iman bawahnya takwa. Pelan-pelan ya. Islam bawahnya apa? Iman. Jadi lebih tinggi mana? Mukmin apa muslim? Mukmin bawahnya takwa, muttaqin. Maka Allah katakan dalam Quran surah ke-49 ayat 13, "Inna akramakum indallahi atqakum." Yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang apa? Takwa. Sekarang buka Quran surah ke-7 Al-A'raf ayatnya 96. Surah berapa tadi? Ke-7. Ada nggak kata iman? Yuk kita baca bareng-bareng ya. Ada enggak kata apa tadi? Iman. Ayat 96. Yuk angkat suara, ikuti saya. Kita baca 1 atau 2 ayat. Angkat suaranya ya. Ikuti saya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yuk.
sholat subuh, menghadiri majlis, baca Quran. Insya Allah jadi berkah semuanya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna alaihim barakatim minas samaa'i wal ard walakin kadzabu fa'akhadnahum bima kanu yaksibun. Ibu lihat ke handphonenya, lihat ke Qurannya. Walau dan seandainya, anak bahwasanya ahla penduduk al-qura desa, tidak terjemah ya Qurannya. Tolong disusun Pak. Walau dan seandainya anak bahwasanya ahla penduduk al-qura desa, kampung, kota, gabung deh. Dan kalau ya Allah mudahkan ya Allah. Dan kalau seandainya penduduk desa atau kampung amanu beriman, karena saya tadi tandanya manusia punya iman kemana? Kalau saya boleh lebih luas, kalau seandainya penduduk itu sholatnya di mana? Wattaqau, beriman dan juga bertakwa. Apa itu takwa? Takwa adalah takut. Kalau seandainya penduduk desa beriman dan bertakwa, lafatahna, akan dibukakan oleh Allah alaihim, kepada mereka. Tolong jawab, mereka ini siapa? Penduduk desa yang apa? Beriman dan bertakwa. Apa itu? Barokah. Barokah. Makanya kalau pulang acara tahlilan dapat apa? Berkah. Kalau kita pulang acara 7 bulanan, tahlilan, acara seseorang tetangga, kita umumnya dibawakan apa? Berkah. Jadi kalau begitu barokah adalah keberkahan, kebaikan. Berarti tempat ini akan Allah turunkan keberkahan. Lingkungan ini, perumahan ini, komplek ini, klaster ini akan Allah turunkan keberkahan kalau yang menempati perumahan ini 2 syaratnya. Apa tadi? Salah satu amalan biar kita punya iman, di mana sholatnya? Maka kalau kita sholat berjamaah di masjid, insya Allah lingkungan ini, penduduk ini akan Allah turunkan dari atas langit apa? Keberkahan. Maka insya Allah saya yakin yang hadir pada saat ini banyak keberkahannya. Jadi kalau begitu amalan pengen mendatangkan keberkahan adalah iman dan apa? Takwa. Dan salah satu simpelnya adalah sholatnya berjamaah di mana? Ya Allah Pak, semangat ya. Barangkali yang belum datang, mohon maaf ya, di daerah Menteng Atas, bagaimana caranya menghidupkan biar tetangga cinta masjid? Awal mulanya dengan cara undangan. Ya, ada undangan, ada kajian, disiapkan sarapan, kita sama-sama satu rahim, akhirnya mereka pada datang. Dan saat itu sebelum pandemi, akhirnya lama-kelamaan jamaahnya penuh. Ketika jamaah penuh dipertahankan, semoga biar bisa istiqomah. Dan saya berharap entah kapan jamaah masjid ini semakin penuh. Maka semakin penuh, semakin banyak, Allah semakin cinta, dan keberkahan pun turun semakin banyak, insya Allah. 2, yuk pelan-pelan. Yang pertama, silaturahim. Apa rahmi? Silatul menjalin hubungan, rahim kasih sayang. Silatul menjalin hubungan, rahmi. Ada kamus Arab Indonesia, rahmi itu artinya ngeden, waktu ngelahirin. Jadi sebenarnya yang paling pas apa tadi? Silatur. Nah, cuma karena kebudayaan kita menyebutnya silaturahim, silaturahmi, nggak jadi masalah. Itu jadinya ya. Jadi insya Allah semoga yang pertama niatkan apa tadi?
Ya Allah, mudahin Allah. Silatur dengan wujud apa? Salah menghapuskan. Boleh nggak perempuan dengan laki yang bukan mahram salaman? Boleh nggak? Lebih baik ditusukin apa tadi? Yang tadi barusan Pak Moro, Pak Aryan semua, lebih baik ditusukin apa tadi? Apa tadi? Jarum neraka nembus sampai mana? Ketimbang salaman sama perempuan yang bukan mahram, kecuali apa tadi? Apa contohnya? Ya itu mah contoh dari saya aja. Nanti ditulis tenggelam contohnya itu dari saya aja ya. Kemudian yang kedua, hadirnya di sini semakin banyak semakin Allah apakan? Kok berkahi? Yang tadi tuh cintai. Ditambah lagi Allah akan turunkan keberkahan. Nah ini sudah umum nih. Ini sudah umum. Cuman saya pengen menyampaikan dari sesuatu yang barangkali kita belum dengar. Ini udah umum nih, sama-sama ini. Sholatul jama'ati. Bareng-bareng. Sholatul jama'ati. Sholat berjamaah. Sholat berjamaah. Bareng-bareng. Afdolu. Lebih baik, lebih utama, lebih afdol. Ya, makanya ketika kita menyuruh seseorang untuk maju ke depan, tafadhol. Ya, sholat berjamaah lebih utama, lebih baik min dari sholatul fardhi. Dari sholat sendiri bisa bakin 7 wa ishrina 20. Jadi berapa? 27. Ya, darajat derajat. Jadi kalau begitu sholat berjamaah yang barusan kita kerjakan lebih utama ketimbang sholat sendirian berapa derajat? Nah, ternyata ibu, saya penasaran dengan hadis ini. Maka Ibnu Hajar Haytami, ini ulama bernama Ibnu Hajar Haytami, pelan-pelan ya, Ibnu Hajar Haytami. Siapa tadi? Siapa Ibnu Hajar Haytami? Ustaz ulama bermadzhab Imam Syafi'i. Beliau mengatakan darajah itu berarti sholat. Coba sebentar ya. Sholat berjamaah lebih utama daripada sholat sendirian 27 derajat. Kan gitu ya? Berapa? 27 berapa tadi? Kata Ibnu Hajar Haytami, bukan kata Hashim. Kan yang nyampein sekarang pagi ini siapa? Hashim, benar ya? Hashim aja nyampein. Setelah saya baca ternyata kata Ibnu Hajar Haytami, kata darajah itu bisa diartikan sholat. Berarti sholat berjamaah lebih baik, lebih utama daripada sholat sendirian sebanyak lebih dari 27 kali sholat sendirian. Yang enggak nih? Sekali lagi nih ya. Jadi kalau begitu kita barusan sholat berjamaah subuh itu lebih baik ketimbang lebih. Saya bilang lebih ya Pak, bukan sebanding 27. Tapi kalimatnya apa tadi? Afdol, lebih. Lebih baik, lebih utama 27. Bukan derajat. Tadi apa kata Ibnu Hajar tadi? Sholat lebih baik, lebih utama daripada sholat sendirian lebih 27 kali apa? Derajat apa sholat? Maka Bapak, orang yang sholat sendirian itu harus lebih dari 27 kali menyamakan kita sholat barusan. Masya Allah. Ini bareng-bareng Masya. Jadi kalau begitu yang saat, maaf ibu bapak, saya nggak meremehkan yang sembahyang di rumah ya, saya nggak meremehkan orang yang sholat sendirian ya. Tapi bagi saya, laki-laki yang soleh sholatnya di masjid, laki-laki yang solehah di rumah. Laki-laki yang soleh di mana tadi itu? Itu bagi saya laki-laki yang solehah. Ya, jadi kalau begitu saya tidak meremehkan. Wallahi
Ini hanya kita ngebahas. Jadi kalau begitu di rumah untuk menyamai kita barusan, dia harus sholat lebih, bukan 27, tapi apa? Lebih 27 kali lipat sholat sendirian. Kata Ibnu Hajar Haythami, bukan hanya sholatnya secara umum, Al-Fatihahnya pun. Maka mereka baca Al-Fatihah di rumah dengan kita yang barusan 1 rakaat Al-Fatihah, kita yang kita baca 1, dia harus membaca lebih dari 27 kali Al-Fatihah kita. Kata Ibnu Hajar Haythami, bukan hanya Fatihah, ruku. Jadi kalau begitu ruku kita di rakaat pertama sekali, mereka harus ruku lebih dari 27 kali sholat sendirian. Terus sampai apa tadi? Salam. Jadi kalau begitu bacaan, gerakan, rukun, sunat yang kita kerjakan, itu mereka yang di rumah lebih 27 kali mengerjakan untuk menyamai kita. Insya Allah semoga mereka semuanya dapat hidayah dan kita bisa istiqomah dan jangan merasa paling benar ketimbang mereka. Benar ya? Amin. Semoga dapat berkahnya. Amin. Ya. Kita soleha juga. Saya jadi imam di rumah, jamaahnya istri dan anak. Baik. Soleha juga. Kita udah bahas kemarin, bulan lalu, benar ya? Hitungan berjamaah adalah di mana tempat itu dikumandangkan azan 5 waktu. 1. Kedua, hitungannya berjamaah adalah di mana setelah dikumandangkan azan 5 waktu, maka tempat itu didatangi oleh khalayak ramai. Kita udah bahas pertemuan yang lalu. Ya, sekarang saya tanya, masjid ini, musola ini barangkali dikumandangkan azan 5 waktu apa tidak? Hah? 5 waktu. Kemudian orang tetangga pada datang ke tempat ini apa tidak? Ya, maka apabila sholat di rumah, maka bagi saya itu hitungannya, mohon maaf, bukan berjamaah. Meskipun bapak ibu punya musola, apakah berjamaah dengan keluarga? Tanyakan musola bapak ibu, apakah dikumandangkan azan 5 waktu apa tidak? Dan apakah tetangga mendatangi musola rumah bapak apa tidak? Maka hitungannya tidak tadi berjamaah. Maka berjamaah di mana nih? Masjid. Kecuali barangkali bapak ingin mengerjakan berjamaah dengan keluarga, sholat tahajudnya. Tapi itu pun tahajud boleh berjamaah, tapi tidak dijadikan kebiasaan. Saya ulangi ya, boleh mengerjakan tahajud berjamaah dengan istri dan anak-anak. Jangan dibalik, istri dan anak-anak salah. Boleh berjamaah dengan siapa tadi? Istri dan anak-anak dalam hal sholat apa tadi? Tahajud, tapi jangan dijadikan kebiasaan. Yuk sama-sama. Afdholus sholat. Parahnya ya. Afdholus sholat. Bukan Afdholus sholat. Fi buyutikum. Sholat yang paling utama di rumah. Saya ulangi ya. Sholat yang paling utama di mana? Jadi kalau ditanya, Ustaz, mana yang paling utama sholatnya? Saya jawab di rumah. Illa, kecuali maktubah, wajib. Bukan dari Hashim, dari Rasul. Jadi kalau pengen tahu sholat yang paling utama di mana? Di rumah. Kecuali apa tadi? Maka kalau ada yang tanya sholat sunnah yang paling utama di mana? Di rumah. Maka kalau bapak ingin mengikuti sunnah Rasulullah setelah azan, qobliyah di mana? Di rumah. Bisa dipahami semuanya ya. Terima kasih Pak, semoga berkah selalu. Teruskan lagi, sampai mana tadi itu? Sampai mana? 27 kali. Itu maaf Bapak semuanya. Ibu, harapan saya kita udah punya hidayah ini, pertahankan ya. Ya, pertahankan ini, susah ini. Ya, di Masjid Al-Ittihad ada yang meninggal lagi sujud. Namanya Bapak Izhar. Lagi meninggal lagi sujud. Kata istrinya, Ibu Aida, memang kebiasaan suamiku sholatnya selalu berjamaah di mana? Masjid. Saya dapat video dari Pak Arya. Ada Ustazah Taslimah dari Tebet meninggal dunia sedang mimpin baca Yasin Tahlil.
Wa ilahukum ilahu wahid. Apa tadi? Wa ilahukum ilahu, dan Tuhan kalian adalah satu. Meninggal memang kebiasaannya mimpi tahlil. Allahu Akbar. Maka nggak mustahil kita meninggalnya lagi di masjid, karena kebiasaannya sering ke masjid. Bahkan ketika meninggal sekarang aja nih, sedang mencari ilmu, syahid insya Allah. Maka kalau umpama Israel datang pada saat ini mencabut nyawa kita, kalau syahid insya Allah. Pilih mana? Meninggal sekarang syahid, tantangan gak jelas. Apalagi ini hari apa? Hari apa sekarang? Hari Jumat. Oh, maaf, saya kelupaan nih. Sebenarnya kelupaan tadi, saya maaf ya. Bapak saya akan dicatat ya. Kiai Haji Zainuddin MZ meninggal 2011 ya, yang mensolatkan Pak membludak. Benar ya? Kemudian yang kedua, pimpinan Majelis Rasulullah Habib Munzir Al-Sawat, itu pun yang mensolatkan membludak. Pimpinan pesantren Gontor Kiai Haji Abdul Syukri Zarkasi yang mensolatkan membludak. Sekarang saya tanya nih, bareng-bareng ya, kalau begitu ada nggak jamaah disolatkan lebih dari 100 orang? Yang tadi saya bilang ada apa nggak? Tapi yang saya sebutkan tadi yang meninggalnya ustaz, benar ya? 2013 ada lagi kecelakaan di Pondok Indah, sedang naik motor, malam Jumat meninggalnya. Disolatkan di Istiqlal. Almarhum siapa? Ustaz Jeffrey. Masya Allah, membludak Pak. Tapi yang barusan saya sebutkan ibu yang meninggalnya ustaz. Kalau ada Ustaz Kiai Habib meninggal, jamaah yang mensolatkan banyak, itu biasa. Benar nggak? Tapi kalau orang biasa yang mensolatkannya banyak, itu luar. Nah, ada tetangga ke Cipete, dia penghuni baru Pak di tetangga saya. Ada nggak Ustaz amalannya? Biar tetangga kenal nama saya, ke masjid. Ya, orang pengen kenal sama kita, silaturahim luas. Cara yang paling mudah di mana? Dengan cara apa? Salat bareng. Ini kan dengan begini nih, kenal. Dengan begini silaturahim. Apa yang terjadi Ustaz? Kalau ada yang meninggal di antara kita nih, karena udah sering ketemu sehari 5 waktu, maka akan mencari tetangga kita. Benar ya semuanya ya? Jadi kalau begitu, orang yang hadir saat ini membuat kita nanti meninggal disolatkan dengan jumlah jamaah banyak. Apa keutamaannya Ustaz? Rawahu Muslim. Ma min mayyitin yusolli alaihi ummatu minal muslimina yablughuna mi'ah. Barang siapa yang meninggal dunia disolatkan dengan jumlah jamaah 100. Berapa tadi? 100. Nomornya beda. Sama riwayat Nabi mengatakan gak 100, arba'una rajulan. Berapa? 40. Jadi 40 benar, 100 benar. Apa yang terjadi? Coba Pak, sama-sama ya. Kulluhum yashfa'una. Yang mensolatkan jenazah memberikan syafaat. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Maaf ya, kalau tradisi saya NU di Cipete, ustadznya gini, Ishhadu annahu min ahlil khair. Sama main sini juga. Iya Pak, jangan khair aja Pak. Ishhadu annahu min ahlil. Wahai jamaah, saksikanlah ini jenazah termasuk orang yang baik. Apa jawabannya? Enggak, khair. Khair. Apa yang jadi Ustaz? Kulluhum yashfa'una. Mereka yang mensolatkan itu memberikan syafaat. Rasul mengatakan illa syufi'u fihi, maka dengan izin Allah si mayit atau jenazah mendapatkan. Cukup ya Pak ya. Nggak sepakat ini udah syurga ya. Cepat banget ya. Padahal belum ini berlembar-lembar nih. Jadi ya, jadi kalau begitu apa? Yang mensolatkan memberikan syafaat, maka dengan izin Allah si mayit mendapatkan apa? Syafaat. Syaratnya berapa orang tadi yang mensolatkan? 40 atau berapa orang? Nah, pengen disolatkan banyak,
menjadi silaturahim. Orang kenal sama kita. Salah satunya di mana tadi? Pak, gini Pak, kalau umpama udah sering ketemu di masjid, tiba-tiba jarang ketemu atau dia gak datang, kita nyariin. Benar ya? Si fulan mana? Nah, apalagi meninggal, Masya Allah, saya yakin kita akan berbondong-bondong ke rumahnya. Itu kebiasaan kita. Jadi kalau begitu, hadirnya saat ini, nanti ketika meninggal, maka yang saudara kita hadir saat ini, itu bisa menjadi syafaat buat kita semuanya. Apa? Oh, yang meninggal, Pak siapa namanya Pak? Hah? Pak Doli. Nah, kata Pak Doli, Pak Ustadz yang meninggal salah dulu. Hati-hati, kadang itu jadi ucapan berbalik ya. Udah, ngaji lagi. Masya Allah, cepat sekali waktunya ya. Gimana nih? Terus apa enggak nih? Terus ya? Ya Allah, semoga nih. Dikit lagi ya, paling kurang lebih berapa? 5 menit lagi dikit ya. Ya. Bapak kerja Pak semua teman jamaah. Kerja. Oh, pensiunan. Allahu Akbar. Makanya kok rata-rata rambutnya sudah berwarna putih. Yuk, sama-sama bareng-bareng. Ya Rasulullah. Ini Abu Daud. Sini deh. Ada Bukhari, ada Muslim, ada Tirmidzi, ada Nasa'i, ada Abu Daud, ada Ibnu Majah. Ini namanya 6, disebut kutubus sittah. Apa namanya? Kutubus. Nah, tapi ada lagi enggak 6, 9. Apa saja? Muwatta Imam Malik. Nah, saya dulu pengajian Imam Malik. Nah, nama syekhnya Syekh Ahmad Koharayan. Allahu Akbar. Udah begini. Nah, jadi lurus aja. Ada lagi apa itu? Fikihnya Imam Syafi'i, ada lagi Rawahu At-Tabrani. Tapi umumnya mereka berlandaskan berapa tadi? 6. Yang kita baca ini dari 6 namanya Rawahu Abu Dawud. Apa tadi? Abu Dawud. Yuk. Ya Rasulullah. Innal Madinata. Wahai Rasulullah, di kota Madinah, di Madinah ini, fokus ya. Ke arah saya sebentar ibu bapak. Kasiratun, banyak. Sini deh. Al-hawamu, pakai H gede. Al-hawamu, apa? Singa. Jadi di Madinah itu banyak apa? Singa. Banyak singa. Oh, Masya Allah Bapak, langsung ke depan. Saya teringat Bapak dalam satu hadis, barang siapa yang datang langsung mengisi barisan paling depan, Rasul mengatakan fa'awahu Allahu Ta'ala. Dia minta perlindungan sama Allah, maka Allah pun berikan perlindungan kepada dia. Nah, Pak siapa ini? Sayuti. Maka Pak Sayuti langsung duduk. Dia dapat perlindungan dari Allah. Duduknya langsung dari yang diam. Karena pensiun dan kayaknya ya. Terus sampai mana saya ngomong tadi itu? Sampai hawam. Apa tadi? Hawam. Apa itu hawam? Kalau saya semalam buka kamus Al-Munawir, hawam itu bisa diartikan al-asad, singa. Ya, kala itu sekarang sudah nggak ada. Kala itu di Madinah banyak apanya? Singa. Berarti ke rumahnya jauh. Wasiba, binatang buas. Jadi di Madinah itu ada binatang apanya? Buas. Ada singanya dan ada apa tadi? Buas. Binatang buasnya. Nah, dia ini ternyata minta keringanan gak ke masjid. Karena takut kalau ke masjid diterkam sama hawam dan sibak. Karena takutnya nanti dia itu kalau ke masjid dimakan sama singa dan binatang buas. Nabi tanya sama orang itu, sini yuk bareng-bareng. Atas ma'u. Sini. Atas ma'u. Apakah kamu mendengar suara hayya 'alas shalah? Apakah kamu mendengar suara hayya 'alas shalah? Dia mendengar. Nabi mengatakan apa? Fahayya hala. Apa? Kalau begitu datangilah masjid. Masya Allah, Pak, subhanallah, rumahnya jauh, di situ banyak binatang buasnya, dan di situ ada singanya,
karena dia masih mendengar suara apa tadi? Hayya 'alas shalah, maka tetap ke masjid. Sekarang dari rumah Pak Moro ke sini ada singa enggak? Ada singa enggak? Enggak ada. Emang ada ular di sini? Enggak ada ular, enggak ada begal. Masya Allah, orang yang ada binatang buasnya saja masih disuruh kemana tadi? Masjid, apalagi kita yang tidak ada binatang apanya? Buasnya. Maka kalau begitu, apa yang terjadi Ustaz? Jadi dari situlah maka banyak ulama mengatakan ke masjid hukumnya wajib. Maaf ya, ini sebagian ulama mengatakan ke masjid hukumnya apa tadi? Kecuali ada uzur. Ada uzur. Seperti kemarin tuh di masa apa? Pandemi. Covid. Ya, itu silakan aja. Ya, jadi bagaimanapun juga hidupkan. Maka tidak ada singa, tidak ada binatang buas. Terakhir dari saya, Bapak Ibu semua, kuburan kira-kira pandangan kita aja nih, secara manusiawi ya, belum dari hadis, gelap apa enggak? Enggak, kira-kira gelap ya. Siapa yang kuburannya gelap kemudian terang? Umum aja. Siapa tadi? Umum aja. Kuburannya awalnya apa? Gelap, lalu apa? Terang. Angkat suara yuk. Hadzal ladzi taharrab lahu arsyur rahman. Ketika Sa'ad bin Mu'az meninggal dunia, maka arasnya Allah bergetar. Sa'ad bin Mu'az meninggal, arasnya Allah di atas langit bergetar. Hadis An-Nasa'i. Sama-sama yuk. Silakan ingin catat nih, bagus nih. Hadis An-Nasa'i. Wa futihat lahu abwabus sama. Ketika Sa'ad bin Mu'az meninggal dunia, 7 pintu langit terbuka menembus sampai arasnya Allah. 2. Ketiga, wa syahidahu sab'una alfan minal malaikah, dan dia dipuji sama 70.000 malaikat. Berapa tadi? Sama-sama ya. Menggetarkan apa? Arasy. Membuka apa? 7 pintu langit. Dan yang ketiga apa tadi? Apa? Dipuji atau disaksikan sama 70.000 malaikat. Apa yang terjadi? Katakan saya ini. Laqad dumma dhammatan summa furija anhu. Katakan saya ya. Fokus ya. Ibu bapak catatan sebentar ya. Laqad dumma dhammatan summa furija anhu. Tapi Sa'ad bin Mu'az meskipun menggetarkan arasy ketika meninggal, membuka 7 pintu langit dan dipuji sama 70.000 malaikat, tapi di kuburan tetap dihimpit. Setelah itu Allah lapangkan, maka ada azab kubur yang menimpa orang beriman, yaitu apa? Himpitan. Kita aja meninggal nanti belum tentu menggetarkan arasy, belum tentu membuka 7 pintu langit. Boro-boro dipuji sama 70.000 malaikat, satu aja belum tentu memuji kita. Kedua, azab yang menimpa kuburan orang beriman, yaitu apa? Gelap. 2 ya Pak. Kalau ditanya ada nggak azab kubur yang menimpa orang beriman? Ada. Pertama, himpitan. Kalau saat sekali himpit, lapang. Masalahnya ini masalahnya. Ya, kalau saat himpit, lapang. Lah setelah saat aja dihimpit, ada pendapat mengatakan karena pernah sekali beliau buang air kecil, kencing, tapi tidak dibersihkan. Itu pendapat keluarganya, wallahu a'lam bishawab. Nah, yang kedua tadi kuburannya apa tadi? Gelap. Siapa dia? Umum Mahjan. Kesibukannya pernah saya sampaikan. Kesibukannya di masjid, menyapu atau membersihkan sampah yang ada di dalam masjid. Dikuburkan malam hari, meninggalnya malam, dikuburkan malam hari. Nabi meminta kepada para sahabatnya untuk mengantarkan beliau ke kuburan, karena Nabi tidak diberitahu oleh sahabat dikala meninggalnya Ummu Mahjan. Di kuburan Ummu Mahjan, di kuburnya Ummu Mahjan, Nabi bersabda. Yuk, ini Nabi bersabda di depan kuburan siapa tadi? Ummu Mahjan,
ya, yang hidupnya biasanya di mana nih? Yang kebiasaannya nyapu masjid, ya. Ingat, ini ra'aituha fil jannah limatal qutul qadar minal masjid. Hadis At-Tabrani. Aku melihat Ummu Mahjan berada di sorga karena kebiasaannya menyapu atau membersihkan sampah yang ada di dalam masjid. Marbot di sini ada? Siapa namanya? Syarif, mulia. Arif. Insya Allah jaminan surga. DKM ada di sini. Pak siapa namanya? Pak Irfan. Melayani tamunya Allah, mengurusi rumahnya Allah. Nggak mustahil beliau meninggal dunia disolatkan oleh para malaikatnya Allah. Pak Moro jadi apa di masjid ini? Bendahara. Oh, donatur. Oh, Allahu Akbar. Allah, Masya Allah. Semoga barokah ya Pak. Nah, apa setelah itu Ustaz? Nabi mengatakan di depan kuburannya Ummu Mahjan. Sama-sama yuk. Inna hazil kubur. Bareng-bareng. Mamlu'atun zulmatun ala ahliha. Nabi bersabda, sesungguhnya kuburannya Ummu Mahjan gelap. Kuburannya Ummu Mahjan gelap. Sekali gelap langsung terang. Ya, jadi kalau ditanya apakah kuburan gelap, jawabannya iya gelap. Cuma Ummu Mahjan gelap, langsung apa dia? Terang. Yang masalahnya apa? Gelap terus sampai hari kiamat. Berarti kalau begitu di kuburan kita butuh apa? Lampu ya. Ini karena saya tunjuknya lampu ya, jadi lampu ya. Gak ada di kuburan lampu. Apa namanya? Cahaya. Apa cahayanya Ustaz? Biar kita ke kuburan itu dapat apa tadi? Cahaya. Saya kalau tidak salah pernah membagikan beberapa tahun yang lalu doanya Nabi mau berangkat ke masjid. Pernah belum? Udah kayaknya ya. Saya dititipin ke Pak siapa dulu ya? Abdul atau kali Abdul? Pak Abdul ya benar ya. Allahumma ja'al fi qalbi nura wa fi basari nura wa fi sam'i nura wa an yamini nura wa an yasari nura wa fawqi nura wa tahti nura wa amami nura wa khalfi nura wa ja'ali nura. Apa enggak? Apa Pak? Nura. Apa itu? Pak, nanti ingat saya ya. Ustaz, bulan depan tolong bawa doa itu. Itu doa dari Rasulullah. Allahumma ja'al fi qalbi nura. Ya Allah, jadikan hatiku cahaya. Wa fi sam'i nura, jadikan pendengaranku cahaya. Wa fi basari nura, jadikan mataku cahaya. Allahumma ja'al fi qalbi nura wa fi sam'i nura wa basari nura wa an yamini nura, kananku sebelah kananku cahaya. Wa an yasari nura, sebelah kiriku cahaya. Wa fawqi nura, atasku cahaya. Wa tahti nura, bawahku cahaya. Wa amami nura, apa? Depanku cahaya. Wa khalfi nura, belakangku cahaya. Wa ja'ali nura, jadikanlah seluruh badan dan badanku semuanya bercahaya. Jadi kalau begitu kuburan gelap. Itu doa mau ke masjid. Berarti biar kita dapat cahaya, kitanya sering kemana? Maka kalau begitu Bapak dari rumah ke sini gelap-gelapan. Dulu Pak di zaman Nabi nggak ada lampu. Bapak dan Ibu ke sini gelap-gelapan tanpa Bapak Ibu sadari, itu sebenarnya telah membuat cahaya di kuburan nanti. Jadi kalau begitu amalan biar kita mendapatkan cahaya adalah apa? Ke masjidnya, sering ke masjid, insya Allah dapat cahaya. Apalagi baca apa tadi? Doa. Kalau ingat saya nanti ya. Nanti saya gini, Pak maaf deh, nanti saya potong biar jadi lembaran-lembaran seperti ini. Jadi biar ke masjidnya bisa apa? Bisa langsung apa? Membaca. Nanti ke masjid sehari 5 kali, sering dibaca, nanti dengan sendiri jadi apa? Hafal. Dan saya berharap kita semuanya ketemu di kuburan dalam kondisi bercahaya. Kedua Pak, jembatan Sirot. Jembatan Sirot itu gelap.
Ya. Jembatan Sirat, orang nyebutnya Siratul Mustaqim. Saya belum menemukan lebih tipis daripada rambut di belah apa tadi itu. Bapak semuanya saya cari kok gak ada ya. Kenapa kok angka 7? Barangkali kias. Bapak Ibu tinggal bilang 7 aja ya. Langit jumlahnya sama-sama. Langit jumlahnya 7. Bumi seperti langit 7. Hari dalam seminggu 7. Kita tawaf 7. Kita sa'i 7. Melempar jumroh 7. Lailatul Qadar ada di bulan Ramadan di malam ke-27. Hadis Muslim. Kita letakkan jenazah di liang lahat, dia akan ditanya setelah kita meninggalkan dia berapa langkah? 7. Pintu neraka 7. Kalau surga 8. Pintu neraka berapa tadi? 7. Dari situlah orang-orang itu mengadakan tahlilan kematian sampai 7 hari. Dari situlah orang-orang itu mengadakan tasyakuran kandungan berapa bulan? 7 bulan. Dari situlah ada yang mengatakan jembatan Sirat seperti rambut di belah berapa tadi? 7. Itu belum ditemukan. Nah sekarang jembatan itu apa tadi? Gelap. Ada enggak Ustaz? Biar kita semua dapat cahaya. Sini dia lihat. Sini. Ini hadisnya. Kelihatan? Kelihatan Ustaznya. Maksud saya yang ini nih. Tulisannya ada ya? Ada ya? Percaya insya Allah ya. Bapak hari ini senang sekali Pak Sayyidi. Kenapa senang sekali Pak? Bapak sini nggak apa-apa jujur aja. Di hari berkah insya Allah. Kenapa Bapak Sayyidi senang sekali datang ini? Ya kenapa? Saya mau tanya sama beliau nih. Kenapa Pak? Kenapa Bapak senang sekali hari ini? Nah, saya perhatikan. Lihat wajah saya. Oh Masya Allah ya. Saya lihat beliau dari tadi senyum-senyum happy sekali Bapak. Ada istri belakang Pak? Istri ada di belakang? Ada istrinya? Oh di rumah. Ya wajar ya perempuan ya. Apa? Ya udah ngaji lagi. Ini kelihatan ya tadi ya. Jadi jembatan itu apa tadi? Gelap. Butuh apa? Cahaya. Ya nur, cahaya. Basyiril masyaina. Basyir, sampaikan kabar gembira. Apa? Basyir, sampaikan kabar apa tadi? Gembira. Al-masyaina, yang suka jalan kaki. Kalau kendaraan rokidin. Kalau ini masyain. Sampaikan kabar gembira kepada yang suka jalan kaki. Fi zulmi, dalam kegelapan. Di waktu apa? Subuh. Allahu Akbar. Dulu nggak ada cahaya. Sampaikan kabar gembira. Abu Daud nomor hadis 562. Tirmizi nomor hadis 223. Sahih. Sampaikan kabar gembira kepada orang yang suka apa tadi? Makanya kalau begitu ke masjid paling utama jalan kaki. Ada gak yang naik kendaraan dari rumahnya? Ada. Siapa itu? Sampaikan kabar gembira kepada orang yang apa tadi? Pak, maaf ya, kalau memang ternyata sempatnya jalan kaki lah. Memang kalau mau detail mengikuti sunnah Nabi jalan kaki. Mungkin barangkali ya, di samping kita ke masjid bisa nambah olahraga ya. Sehat badan. Udah gitu telapak kaki insya Allah akan jadi saksi. Makanya kalau pengen saksinya gede, banyak, maka jalan pergi sama apa? Pulang beda apa? Jalan biar banyak apa? Jadi apa? Saksi. Tapi yang lantai bapak ini insya Allah jadi saksi nih. Senderan bapak pasti yang jadi saksi insya Allah. Ya, apa yang terjadi Ustaz? Sampaikan kabar gembira kepada yang jalan kaki menuju apa tadi? Masjid. Ilal masajid, menuju masjid. Bin nur, penuh dengan cahaya. Kalau tadi cahaya di mana? Di kuburan. Ini beda Pak. Apa itu? Yaumul qiyamah, pada hari kiamat. Maka orang-orang yang sering ke masjid subuhnya
kakinya yang dia langkahkan itu akan bercahaya di hari kiamat. Allahu Akbar. Maka kalau begitu apa saja diusahakan sering-seringlah ke masjid di waktu subuh. Jangan subuh aja, tapi subuh tantangannya besar. Semakin kalau subuh dapat, insya Allah zuhur, asar, isyanya, maghribnya lebih apa? Mudah. Jadi kalau begitu kaki yang kita langkahkan di pagi hari ketika subuh, apalagi sekarang subuh udah semakin apa waktunya? Maju. Jam 4.25 nanti Pak, bulan November, Desember subuhnya jam 4:05. Benar ya? Itu kalau kuliah subuh ustadznya harus berangkat jam 3. Udah semakin apa? Semakin ingat, ajruka ala qadri nasabika, besar tidaknya nilai pahala ke masjid tergantung dari besar tidaknya tantangannya. Kalau subuh jam 5:04 jamaahnya banyak, ya biasa udah mulai siang. Tapi kalau subuh jam 4:05 nanti, kalau begitu apa? Insya Allah saya berharap saya, bapak, ibu di hari kiamat langkah kakinya akan menjadi cahaya di hari kiamat. Pak Aryan, bapak semuanya teruskan lagi ke masjid bagian ke-3. Pertemuan yang akan datang saya akan bahas, judulnya adalah keutamaan barisan paling depan. Pak Iman di mana tadi? Di mana sholatnya? Di bawah, depan. Pak Aryan, dia masuk berapa? Oh, 2 ya. Pak Moro, sok berapa tadi? Barisan berapa? Depan. Oke, nggak masuk ini di sesi kita bahas nanti ya. Insya Allah ya. Nah, pertemuan yang akan datang kita bahas, judulnya apa tadi? Soft, barisan yang keberapa? Ke-2. Sambil selesaikan yang ini nanti, semoga ada barokahnya. Ya, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Astaghfirullahaladzim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna uluman tanfa'una fid dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Allahumma shalli wa sallim ala habibina sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Sebentar. Siapa nama perempuan yang kuburannya gelap kemudian setelah itu bercahaya? Siapa namanya tadi? Ummu Mahjan. Siapa sahabat Nabi yang meskipun menggetarkan arsy tapi kuburannya tetap dihimpit sekali? Namanya siapa tadi? Ya Allah, ya Allah. Sa'ad bin Mu'az. Apa cahayanya di kuburan dan di hari kiamat? Kakinya sering kemana? Ke masjid. Insya Allah barokah ya. Kita sholat syuruk ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.